Part 40. Benteng ketiga Perbatasan Barat. Sosok terkenal di Perbatasan Barat. Setelah pertemuan terakhir dengan Roman Dimitri, Flora memutuskan untuk memasuki Akademi Kerajaan. Setelah itu, dia mendalami strategi dan memutuskan untuk menjadi staf di Perbatasan Barat, anggota staf perempuan pertama Kerajaan Kairo. Pendapat orang-orang terpecah karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tapi dia mulai mendapatkan pengakuan karena membuktikan kemampuannya. Di waktu saat sedang mendiskusikan perencanaan mereka melawan Kekaisaran Kronos, salah satu dari mereka yang bernama Baron Noel selaku kepala staf, dia yang mendengar kabar dari kerajaan kalau Roman akan datang dalam 3 hari setelah penaklukan para bangsawan. Dia pun berkata, kalau menundukkan pemberontakan Marques Benedict dalam 3 hari sangatlah mustahil, dan ditambah mereka harus bersiap-siap untuk melakukan perang berkepanjangan, dan bahkan jika Roman menang dan berhasil mengatasi pemberontak dalam waktu yang sudah ditentukan, Baron Noel berpendapat kalau Roman masih harus membutuhkan sekiranya 1-2 hari untuk melewati Warp Gate, dan karena hal tersebut, Baron Noel berasumsi kalau hal tersebut sangatlah mustahil. Komandan Perbatasan Barat yang bernama Count Vandenberg, dia yang mendengar itu pun bersependapat, serta berkata, kalau kemungkinan terburuk dalam situasi mereka, Roman dan pasukannya mungkin akan mengalami kegagalan dalam menumpas pemberontak. Namun, Flora Lawrence berkata kalau hal tersebut tidak akan terjadi, dan saat ditanya kenapa, Flora Lawrence pun berkata, kalau 3 hari yang sudah ditentukan oleh Roman, itu adalah batas waktu yang ditetapkan oleh dirinya, dan kalau memang dia sudah mengatakannya, Flora Lawrence berkata kalau itu akan menjadi waktu mereka datang dan percaya tak akan pernah lebih dari itu. Count Vandenberg bertanya, kenapa Flora Lawrence bisa seyakin itu? Dan Flora Lawrence pun berkata, kalau dulu, dia pernah mengalaminya sendiri, serta berkata kalau Roman bukanlah orang yang bisa dinilai berdasarkan akal sehat. Namun meski begitu, Count Vandenberg berkata kalau apa yang dikatakan oleh Flora Lawrence adalah penilaian tanpa dasar, karena orang yang ada di tempat tersebut tidak ada yang tahu apa yang sudah terjadi. Kemudian, Flora Lawrence pun berkata kembali, dengan mengatakan, kita memang kehabisan waktu, begitu pula dengan Kronos. Itu karena mereka harus menundukkan wilayah Kairo sebelum Marques Benedict kalah, dan hanya ada satu cara untuk melakukan itu. Beginilah pola penyerangan yang dilakukan Kronos, mereka melakukan pertarungan 100 prajurit sebagai peringatan dalam perang. Tapi, ketika mereka diharuskan untuk segera memenangkan perang, mereka akan menggerakkan penyihir. Kalau Kronos memiliki 7 menara sihir di kekaisaran mereka, mereka pasti akan berusaha melakukan hal baru untuk memperkuat kekuatan penyihir. Karena itu, kita harus menyingkirkan variabel penyihir. Seharusnya penyihir akan merapalkan mantra dari kejauhan karena pertahanan mereka terbuka lebar ketika sedang merapal. Asalkan kita mengetahui lokasi perapalan penyihir, kita bisa menanamkan jebakan sihir untuk antisipasi. Count Vandenberg yang mendengar itu pun berkata, kalau hal tersebut akan sangat mustahil dilakukan, karena mereka tidak mengetahui lokasi para penyihir. Ditambah, para penyihir bisa menggunakan sihirnya untuk mendeteksi jebakan sihir, dan Flora Lawrence yang sudah mengantisipasinya. Dia pun berkata, kalau mereka harus menantang para musuh untuk melakukan Duel of the Great War, karena kalau mereka melakukan Duel of the Great War, pihak musuh tidak punya pilihan selain memindahkan pasukannya, dan dengan begitu, Flora Lawrence berkata kalau mereka bisa mengetahui lokasi penyihir. Kemudian Count Vandenberg bertanya, bagaimana mereka bisa mengatasi mana detection? Dan Flora Lawrence pun berkata, kalau peranan duelis dalam Duel of the Great War sangatlah penting. Karena, kalau duelis bisa mengeluarkan aura yang cukup untuk membuat mana di sekitar terpusat padanya, para penyihir akan mustahil bisa mendeteksi jebakan sihir. Tidak peduli mau sehebat apa penyihir tersebut. Dan Count Vandenberg pun mengakui, kalau apa yang dikatakan oleh Flora Lawrence memang ada benarnya. Di saat Flora Lawrence bertanya-tanya siapa yang cocok yang akan menjadi duelis, Rodwell yang sedari tadi mendengarkan mereka pun berkata, kalau meski kemungkinan dirinya selamat sangatlah kecil,
Rodwell pun meminta komandannya memperbolehkan dirinya untuk menjadi duelis dalam Duel of the Great War. Karena dia pikir, kalau hal tersebut harus dilakukan, dan Komandan Count Vandenberg yang mendengar itu, dia pun mengabulkan keinginan dari Rodwell Dimitri, kalau dia akan menjadi duelis dalam Duel of the Great War. Setelah pertemuan mereka berakhir, di atas benteng perbatasan barat Kairo, Flora Lawrence yang menemui Rodwell Dimitri yang sedang berjaga, dia pun berkata dengan mengatakan, "Kenapa kamu terus-terusan melakukan tindakan yang berbahaya? Padahal kamu sudah menyelesaikan kewajibanmu. Kenapa masih menetap di sini? Kamu benar-benar orang yang aneh. Orang lain menganggapmu sebagai seorang patriot. Tapi di mataku, kamu sekedar orang sinting yang mencari kematianmu sendiri. Kalau kamu berharap menjadi seorang komandan di masa depan, seharusnya kamu tidak boleh mati di sini." Lalu, Rodwell pun berkata kalau tindakan tersebut harus ia lakukan. Kemudian, Rodwell bertanya kepada Flora Lawrence, seperti apa roman yang ia ketahui. Karena awalnya, Rodwell berkata kalau dia tidak bisa menerima kenyataan tentang perubahan kakaknya tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, Rodwell berkata kalau dia sudah mulai mengakui kakaknya Roman dan berusaha untuk melampauinya. Dan karena itulah, alasannya Rodwell menetap meski masa baktinya sudah selesai. Rodwell lalu bertanya kepada Flora, apa alasannya dia berada di tempat tersebut, yang bisa dibilang kalau tempat tersebut sangatlah berbahaya. Dan Flora Lawrence pun berkata, kalau dia datang ke perbatasan barat untuk tidak mengulangi kesalahannya yang sama. Kemudian, dia pun meminta untuk jangan membahas hal tersebut, karena dia merasa kalau pertanyaan tersebut rasanya sedikit aneh. Namun terlepas dari itu, Flora Lawrence pun menyemangati Rodwell Dimitri, kalau di Duel of the Great War nanti, dia harus menang dan jangan sampai mati. Keesokan harinya, waktu Duel of the Great War pun dimulai. Rodwell yang menantang pasukan Kekaisaran Kronos untuk melakukan Duel of the Great War pun maju dan menantang mereka, sekaligus membuat situasi yang ia alami menjadi sangat mencekam. Karena, hasil dalam duel tersebut akan menentukan, apakah dia akan menang dan memperpanjang waktu agar perbatasan barat tersebut masih bisa bertahan, ataukah kalah dan mati sekaligus membuat perbatasan barat jatuh ke tangan Kekaisaran Kronos. Di sisi Kekaisaran Kronos, kandidat dari duel tersebut pun datang, yang diketahui dia bernama Oxford, Ksatria 3 star tanpa peringkat. Tidak seperti di Kairo yang bisa masuk dalam jajaran pemegang peringkat ketika mencapai 3 star. Di Kekaisaran Kronos, orang yang menjadi pemegang peringkat terbawah adalah Ksatria 4 star. Dunia mereka benar-benar berbeda dari Kairo. Setelah duel tersebut sudah dimulai, Rodwell yang terus menahan serangan yang dilancarkan oleh Oxford, dia pun mulai terdesak, dan karena situasi tersebut, para ksatria dari kerajaan Kronos pun mulai menyoraki Oxford untuk segera membunuh Rodwell Dimitri. Dan di sisi Rodwell Dimitri, dia yang terus-terusan menahan serangan dari Oxford pun bertekad, kalau meski dia tidak sehebat kakaknya Roman Dimitri, dia bertekad akan mengerahkan semua kemampuannya, dan ketika Oxford mendapatkan celah dan melancarkan tusukan yang tepat mengarah ke arah mata kanannya, dan kalau dia menghindari serangan tersebut, Rodwell berpendapat kalau kekalahan dia akan dipastikan, dan meski dia harus mengorbankan mata kanannya, Rodwell pun tak menghindari serangan tersebut dan melancarkan serangan baliknya, sehingga bisa membunuh ksatria tersebut, meski dia harus mengorbankan mata kanannya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.